fat loss itu pasti kaitannya sama hormon. Nah, kaitannya dengan akupunktur dan hormon itu gimana? Nanti akupunktur akan membantu di titik-titik tertentu itu membantu menyeimbangkan sistem hormonnya. Menjalani program fat loss dengan healthy lifestyle itu tadi dan dibantu dengan akupunktur, tingkat keberhasilannya berapa persen? Kegemukan itu bukan cuma sekedar kita malas bergerak, tapi banyak hal yang menyebabkan kita kegemukan. Halo The Healthier, kita bersama lagi di Klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic. Sekarang mau ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Henny, dokter akupunktur di Klinik Dr. House tentang nurunin berat badan pakai akupunktur. Hai dokter. Halo. Dokter sehat ya? Sehat dokter tambah cantik aja loh. Terima kasih. Dok, untuk fat loss bisa pakai akupunktur nggak? Bisa banget. Kan kalau kita ngobrol sama Dr. Grace itu kan fat loss itu pasti kaitannya sama hormon. Nah, kaitannya dengan akupunktur dan hormon itu gimana dok? Nah sama, prinsipnya adalah kita cari dulu penyebab kegemukannya apa. Penyebabnya dulu. Oke. Salah satu dari kegemukan itu bisa dikarenakan karena ketidakseimbangan dari sistem hormon. Nah, kalau misalnya sistem hormonnya itu nggak balance, nah itu bisa kita perbaiki dengan akupunktur. Selain itu juga kita juga harus memperbaiki lifestyle-nya. Oke, ya. Kalau kemarin kita sama Dr. Grace untuk fat loss yang benar itu adalah dicari dulu penyebabnya, root cause-nya, masalah ketidakseimbangan hormon. Kemudian Dr. Grace dengan polanya adalah healthy lifestyle, itu dari makanan dan olahraga dan pola tidur. Berarti plus bisa dibantu juga dengan akupunktur. Nanti akupunktur akan membantu di titik-titik tertentu itu membantu menyeimbangkan sistem hormonnya. Bisa berarti akupunktur itu di sini gunanya adalah emang untuk membantu membalance hormon. Jadi bukannya dengan akupunktur otomatis lemaknya turun atau keluar gitu, enggak gitu ya dok? Tetap harus kembali lagi kepada dasarnya. Kalau kita nggak memperbaiki lifestyle kita, makan kita masih sembarangan, masih jajan, nah itu capek deh ngurusin ditusuk-tusuk tapi ya nggak akan ada hasil gitu. Jadi nggak bisa terapi itu hanya mengandalkan satu metode aja, hanya akupunktur aja ya nggak bisa. Balik lagi kita harus perhatikan bagaimana lifestyle kita. Kalau kita lifestyle udah baik tapi kita nggak mau burn kalorinya, nggak mau burn fatnya dengan olahraga, ya lama akhirnya. Ya, gitu. Mungkin banyak yang berpikiran dengan akupunktur nanti pipis-pipis terus atau itu salah malah ya dok ya? Enggak. Ya, artinya bukan begitu pemikirannya enggak, pemikirannya enggak seperti itu. Jadi akupunktur itu selain misalnya kasusnya karena hormon imbalance itu juga bisa ada beberapa pasien yang ternyata pola buang air besarnya terganggu. Nah, itu akupunktur bisa membantu proses melancarkan BAB-nya. Gitu, metabolismenya bisa dibantu dipercepat. Berarti relate banget gitu ya. Artinya akupunktur itu membantu healthy lifestyle yang sudah kita jalani untuk to gain fat loss dengan lebih efisien, lebih efektif. Berarti ya dok ya. Semuanya harus saling support. Ya, jadi nggak bisa saya nggak mau maunya akupunkturnya aja, saya nggak mau diet, ya susah. Tetap harus ya dok ya. Tetap ya olahraga juga sangat penting tentunya gitu. Oke dokter, nah terus tadi kita menjalani program fat loss dengan healthy lifestyle itu tadi dan dibantu dengan akupunktur, tingkat keberhasilannya berapa persen dok? Untuk tingkat keberhasilan itu setiap orang bisa berbeda-beda. Ya balik lagi pada dasar penyebabnya. Ya kalau misalnya yang simple dia cuma nggak mau bergerak, kemudian tapi asupan kalorinya berlebih, ya itu biasanya kalau dia disiplin
menjalankan pola hidup sehatnya, dia mungkin bisa lebih cepat ya, tingkat keberhasilannya mungkin bisa 80%, 90%. Gitu, Tapi yang penting adalah kita disiplin ya, mengikuti aturan yang kita udah ajarkan gitu. Jadi nggak bisa mau seenaknya sendiri mengatur pola makan sendiri, ya nggak bisa. Ya, tetap harus disiplin. Gitu. Nah dok, kan orang yang kelebihan berat badan itu ada overweight, kemudian ada obesitas ya dok ya. Antara kalau pada obesitas itu memang tentunya mungkin akan lebih frekuensinya lebih sering ya. Frekuensinya kalau bisa minimal seminggu 2 kali. Kalau bisa ya, kalau bisa lebih waktunya available seminggu 3 kali. Oh itu ya, kalau mau cepat ya, minimal ya obes itu seminggu 3 kali. Tapi kalau nggak ada waktunya ya seminggu 2 kali. Overweight pun sama, seminggu 2 kali. Overweight seminggu 2 kali gitu ya dok ya. Nah ketika sudah dicapai berat badan ideal, apakah bisa terus dilanjutkan? Bisa. Si akupunktur itu tadi? Sangat untuk bisa untuk maintenance. Jadi mempertahankan berat badan pada masa-masa baru turun itu kan kadang-kadang orang kritis ya dok? Iya kritis banget. Kadang-kadang orang udah wah happy nih udah turun banyak, terus dia lupa, iya dia nggak maintain. Nah itu kita bisa bantu dengan akupunktur di maintain seminggu sekali. Gitu. Oh kalau maintain seminggu sekali aja ya dok iya. ya. Oke. Masih ada lagi nggak dok yang bisa kita share sama audiens kita? Yang penting adalah basic penyebabnya yang harus kita gali lebih dulu. Ya, jadi penyebabnya itu sangat penting buat kita explore. Jadi kita bisa menentukan apa sih yang harus kita perbaiki lebih dulu. Ya, kegemukan itu bukan cuma sekedar kita malas bergerak, tapi banyak hal yang menyebabkan kita kegemukan. Gitu. Banyak hal ya, balik lagi itu tadi karena personal adjustment, jadi memang benar-benar harus di bawah pengawasan dokter. Betul. Ya dok. Iya. Jangan sendiri, jangan minum obat minum obat sembarangan karena banyak efek samping obat yang ya contoh misalnya karena dia minum obat-obatan, obat pelangsing yang ada dia kekurangan nutrisi, malah dehidrasi, kurus tapi kayak orang sakit nggak sehat. Ya jadi kita maunya kurus, tapi kelihatan bugar, kita sehat, bukan kurus karena kita dehidrasi gitu, kekurangan gizi, malah nanti jadi nggak akhirnya timbul penyakit lain gitu. Disease, gitu kan. Oke, berarti sesuai dengan misi kita adalah mencapai berat badan ideal dengan cara yang sehat dan hasil yang juga sehat, gitu ya dok betul. Ya. Oke, demikian Healthier. Dari kami, dari Dr. Henny dan I'm Reno, your host dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.